Sebelumnya di Kimetsu no Yaiba Swordsmith's Village Arc, di tengah gelapnya malam, tiba-tiba penduduk desa dikejutkan dengan penyusupan yang dilakukan oleh dua iblis bulan atas, yaitu Gyoko dan Hatengu. Demon Slayer yang ada di sekitar berusaha melawan iblis tersebut. Di medan pertarungan, saat ini Tanjiro, Nezuko, dan Genya sedang melawan Hatengu. Di tempat lain, Muichiro saat ini sedang Baiwan melawan Gyoko, sedangkan Mitsuri berusaha menumpas iblis antek-antek Gyoko yang menyerang warga desa. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya bagi yang belum, bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Tentunya biar aku semakin semangat dalam bikin konten semacam ini. Kalau udah, yuk kita mulai pembahasannya menuju ke TKP. Setelah menyadari adanya sosok iblis kelima, Tanjiro menduga kalau mengalahkan Hatengu adalah dengan mengalahkan iblis kelima, atau iblis yang Tanjiro duga sebagai tubuh asli. Dari indera penciumannya, Tanjiro menyadari kalau tubuh asli Hatengu berada di arah timur laut. Tanjiro kemudian meminta Genya untuk mencari tubuh asli Hatengu. Tentunya, keempat iblis emosi yang udah beregenerasi gak membiarkan hal tersebut terjadi. Mereka melancarkan serangan ke arah Demon Slayer. Tanjiro terhempas oleh serangan angin dari Karaku. Nezuko tertusuk tombak Eizetsu tepat di bagian perutnya. Tanjiro yang bisa mengatasi hempasan angin Karaku berbalik menyerang. Pertama, dia memotong tangan Sekito. Yang kedua, dia berhasil memotong sayap dari Urogi. Saat Tanjiro menyerang ke arah Karaku, dia terkena serangan angin. Namun, Tanjiro juga berhasil membelah tangan Karaku. Di waktu yang bersamaan, Nezuko mampu membalik keadaan. Dia kemudian memeluk Eizetsu dan membakarnya dengan api darah iblis Nezuko. Berhubung keempat iblis emosi udah dilumpuhkan, meski hanya sementara, Tanjiro kemudian meminta Genya sesegera mungkin buat menemukan tubuh asli Hatengu dan mengalahkannya, sebelum empat iblis emosi mampu beregenerasi kembali. Dengan arahan Tanjiro, Genya berhasil menemukan Hatengu. Ketika melihat tubuh Hatengu, Genya terkejut karena ukurannya sangat kecil sekecil tikus. Ukurannya berbeda saat pertama kali muncul di hadapan Muichiro dan Tanjiro. Ketika Hatengu mencoba kabur, Genya pun mengejarnya, sampai akhirnya Genya mampu menepaskan pedangnya tepat mengenai leher Hatengu. Tapi apa yang terjadi? Bukannya leher Hatengu terpotong, tapi malah pedang milik Genya lah yang patah. Di saat itu, Sekito yang udah beregenerasi menyerang Genya dan berusaha menusukkan pedangnya ke arah leher Genya. Genya merasa dirinya mustahil bisa menghindar dari serangan Sekito. Dalam kondisi ini, dia mengingat kilasan tentang dirinya di masa lalu, dan flashback Genya pun dimulai. Genya dibesarkan oleh keluarga sederhana. Ibunya bernama Zizu Shinasugawa. Dia bertubuh sangat kecil, bahkan lebih kecil dari tubuh Genya saat itu. Meski begitu, ibu Genya kerja membanting tulang demi menghidupi keluarganya. Genya dulu punya ayah bernama Gyoko Shinasugawa. Saat masih hidup, ayah Genya sering melakukan kekerasan kepada keluarga dan juga warga desa. Perilaku buruk tersebut membuat ayah Genya dibenci oleh semua warga. Warga desa yang udah nggak bisa menahan emosi, pada akhirnya membunuh ayah Genya. Suatu hari, ketika matahari terbenam, Shizu masih belum pulang dari kerjanya. Hal tersebut membuat adik Genya yang sedang menunggu menjadi khawatir. Genya berusaha menenangkan adiknya dan bilang kalau kakaknya, yaitu Sanemi, sedang menjemput ibunya. Cepat atau lambat, mereka berdua pasti akan kembali. Begitulah menurut Genya. Ketika ada yang mengetok pintu, adik Genya langsung berlari dengan antusias buat membukanya. Tapi setelah pintu terbuka, 3 adik Genya terkena serangan yang cukup fatal. Berhubung lampu dipadamkan, ruangan menjadi gelap, dan Genya nggak mengetahui sosok apa dan siapa yang menyerang rumahnya. Dalam gelapnya ruangan, Genya mendengar perkataan Sanemi yang memintanya untuk lari. Genya kemudian mencoba memeriksa kondisi adiknya, tapi naas, mereka semua udah mati. Termasuk adik kecil yang saat ini sedang ada di gendongannya. Ketika matahari terbit, Genya lalu keluar rumah dan mencoba mencari Sanemi. Genya berhasil menemukannya. Dia melihat Sanemi udah berlumuran darah dengan tangan kirinya yang sedang memegang sebuah golok. Dia juga melihat sosok ibunya terbujur kaku di atas tanah. Genya pun mencaci Sanemi sebagai seorang pembunuh karena udah membunuh ibu mereka. Waktu berlalu setelah insiden tersebut, Genya merasa menyesal karena udah mencaci Sanemi sebagai seorang pembunuh. Padahal, sebenarnya Sanemi mungkin merasa menderita karena dia terpaksa membunuh ibunya sendiri yang udah berubah menjadi iblis demi melindungi adiknya. Entah apa yang dirasakan oleh Sanemi ketika dicap sebagai pembunuh oleh adiknya sendiri, yaitu Genya. Yang jelas, Genya menyesal.
Makanya dia menjadi Demon Slayer dan berusaha menjadi seorang Hashira agar diakui oleh Sanemi. Tapi ketika Sanemi mengetahui gennya masuk menjadi Demon Slayer, Sanemi malah meminta gennya keluar dari Demon Slayer Corps. Perkataan Sanemi membuatnya sadar kalau dirinya nggak punya bakat untuk menjadi Hashira karena dia nggak bisa teknik pernapasan. Kembali lagi ke timeline sekarang. Gennya yang sedang merasakan penyesalan di hidupnya mendapatkan pencerahan dari Tanjiro. Tanjiro berhasil memotong tangan Sekido yang hampir menusuk leher gennya. Tanjiro kemudian meminta gennya jangan sampai menyerah. Dia akan terus melindungi gennya sampai berhasil memenggal kepala Hatengu. Ketika Aizetsu juga udah pulih, dia menyerang Tanjiro dengan tombaknya. Kali ini, giliran gennya yang melindungi Tanjiro. Serangan Aizetsu membuat tubuh gennya berlubang, tapi gennya masih selamat. Gennya memang nggak bisa teknik pernapasan, tapi dia punya kemampuan spesial, yaitu berubah menjadi iblis. Menyadari kalau dirinya nggak bisa memotong kepala Hatengu, gennya menyerahkan tugas tersebut kepada Tanjiro. Sedangkan dirinya bakal menghadapi iblis emosi. Tanjiro setuju. Dia kemudian berlari dan melepaskan pedang apinya ke leher Hatengu. Terkena serangan Tanjiro, Hatengu menjerit dengan sangat keras. Teriakan Hatengu bahkan sampai membuat telinga Tanjiro kesakitan. Apakah semuanya udah berakhir? Tentu saja belum. Tiba-tiba, Tanjiro merasakan adanya sosok lain tepat di belakangnya. Bau dari sosok tersebut berbeda dari 4 iblis emosi yang dia lawan sebelumnya. Di momen ini, Tanjiro terus berusaha memotong kepala Hatengu yang sangat keras. Tapi Tanjiro nggak berhasil memotong kepala Hatengu, karena efek api dari darah Nezuko sudah padam. Gennya yang mencoba menembak sosok di belakang Tanjiro nggak bisa melakukannya, karena Tanjiro juga berada dalam jangkauan serangan gennya. Tanjiro udah salah perhitungan dalam keputusannya kali ini. Ketika sosok di belakang Tanjiro memukul gendang, muncul sebuah pohon berbentuk kepala naga. Pohon naga tersebut menyerang Tanjiro. Untungnya, Nezuko bisa membuat Tanjiro menjauh dari serangan. Tapi kaki Nezuko terkena serangan sampai terpotong. Sosok iblis baru yang menyerang Tanjiro bernama Zoha Kuten. Kemunculan Zoha membuat Tanjiro yang udah di atas angin melawan Hatengu kembali terpojok. Apalagi, Zoha melindungi Hatengu dengan akar pohon sehingga semakin membuat Tanjiro kesulitan menepasnya. Mengenai sosok Zoha Kuten, Tanjiro merasa kebingungan. Awalnya Tanjiro mengira kalau Zoha adalah iblis ke-6 setelah 4 iblis emosi dan juga Hatengu. Tapi setelah menajamkan indera penciumannya, 4 iblis emosi yang sebelumnya dilawan Tanjiro, keberadaannya saat ini menghilang. Beberapa saat yang lalu, waktu Tanjiro hampir menebas leher Hatengu, iblis amarah alias Sekido tiba-tiba mengangkat kedua tangannya. Dan dalam sekejap, dia menghisap iblis emosi yang lainnya, yaitu Urogi dan Karaku. Ketika gennya melihat Sekido berusaha menghisap Aizetsu juga, gennya bercerita kalau Aizetsu terlihat seperti menolak apa yang akan dilakukan oleh Sekido. Namun pada akhirnya Aizetsu terhisap juga. Ketika 3 iblis emosi udah terhisap oleh Sekido, tiba-tiba Sekido berubah wujud menjadi Zohakuten. Jadi, Zohakuten adalah gabungan dari 4 iblis emosi. Jika semua iblis yang tercipta dari pecahan Hatengu punya emosi, demikian juga dengan Zohakuten. Dia punya emosi berupa kebencian. Jurus darah iblis Zohakuten adalah memanipulasi kayu, atau dalam seri Naruto dikenal sebagai Mokuton. Zoha mengeluarkan jurus darah iblis ketika menabuh salah satu gendang yang ada di belakangnya. Dengan jurus darah tersebut, dia bisa menciptakan berbagai bentuk binatang dari kayu untuk menyerang lawannya. Berdasarkan balon narator, dijelaskan kalau manusia bukan satu-satunya makhluk yang bisa mengeluarkan kekuatan luar biasa jika dalam kondisi terdesak. Iblis yang bernama Hatengu berkali-kali dalam kondisi terdesak. Jika hal tersebut terjadi, emosi kuat Hatengu menciptakan kepribadian baru dan memisahkan diri darinya melalui jurus darah. Begitulah cara Hatengu menang dalam pertarungan. Jadi semakin buruk situasi Hatengu, maka dia akan semakin kuat. Zoha kemudian menuduh Tanjiro sebagai orang yang jahat. Tekanan serta suara berat Zohakuten, meski tubuhnya kecil, mampu membuat Tanjiro sulit untuk berdiri karena tubuhnya mulai kehilangan kekuatannya. Merespon perkataan Zoha, Tanjiro bertanya apa alasan dirinya disebut sebagai orang yang jahat. Zoha kemudian menjawab karena Tanjiro suka menindas orang yang lemah. Pasalnya, Hatengu yang lemah dan gak bisa berbuat banyak, malah berniat dipotong oleh Tanjiro. Perilaku Tanjiro dianggap sebagai ketidakadilan bagi Zoha. Tentunya Tanjiro nggak terima dengan ocehan Zoha. Bagaimana bisa iblis yang udah membunuh ratusan manusia dianggap sebagai makhluk lemah tak berdaya?
Tanjiro yang marah memaki Zoha dengan banyak cacian. Hal tersebut membuatnya sedikit lebih berani dalam menghadapi Zoha. Selanjutnya, mari berpindah ke pertempuran Muichiro. Di saat ini, dia masih terjebak dalam penjara air Gyoko. Selain karena sulit bernafas, pedang yang dia gunakan saat ini juga udah terkikis. Ketika Muichiro putus asa dan pasrah dengan hidupnya, dalam bayangannya muncul sosok mirip Tanjiro. Bayangan Tanjiro bilang nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Sejauh ingatan Muichiro, dia nggak pernah ingat kalau Tanjiro pernah mengatakan hal tersebut. Artinya, ada orang lain yang berkata demikian padanya. Tapi entah siapa, saat ini Muichiro sendiri masih belum ingat. Kemudian, di gubuk dekat Muichiro dikurung, saat ini di dalamnya ada Kanamori dan juga Haganezuka. Nggak diduga, Gyoko tiba-tiba datang dan menyerang Kanamori. Namun, kedatangan Gyoko nggak membuat Haganezuka kehilangan konsentrasi. Dia terus fokus dalam mengasah pedang yang sebelumnya Tanjiro temukan. Haganezuka sangat mengagumi pedang yang saat ini sedang dia asah, baik dari segi bahan ataupun bagaimana pedang tersebut dibuat. Haganezuka sangat mengaguminya. Menyadari dirinya diabaikan oleh Haganezuka, Gyoko kemudian menyerangnya. Serangan Gyoko mengenai Haganezuka sampai membuat topengnya hancur. Tapi meski terkena serangan yang cukup serius, Haganezuka masih bisa berdiri dan melanjutkan mengasah pedangnya. Dia juga masih belum kehilangan konsentrasi. Kembali ke Muichiro. Dalam kondisi semakin kritis, bayangan Tanjiro terus menasehatinya. Dia menasehati Muichiro kalau seseorang pasti akan datang menyelamatkannya. Sebagai Hashira, Muichiro punya harga diri. Apalagi sifatnya angkuh, membuatnya merasa nggak nyaman ketika dia pada akhirnya membutuhkan bantuan orang lain. Dia selalu berpikir kalau dirinya bisa melakukan segalanya. Bayangan Tanjiro lagi-lagi menasihati kalau nggak banyak hal bisa dilakukan oleh seorang diri. Makanya, manusia harus bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Tiba-tiba, muncul Kotetsu membawa sebilah pisau. Dia mencoba membuka kurungan air yang menjebak Muichiro. Tapi tentu saja, usaha Kotetsu nggak cukup. Muichiro juga meragukan kalau Kotetsu bisa membukanya. Ketika Kotetsu terus berusaha membebaskan Muichiro, iblis ciptaan Gyoko datang menyerang. Iblis tersebut menusuk bagian vital Kotetsu. Melihat kondisi tersebut, Muichiro meminta Kotetsu melarikan diri. Namun Kotetsu nggak menuruti perintah Muichiro. Dalam kondisi terluka, dia kemudian bernafas dan meniupkannya ke dalam kurungan air. Gelembung nafas Kotetsu dimanfaatkan Muichiro untuk mengeluarkan teknik pernafasan jurus kelima, Kauno Umi. Jurus Muichiro berhasil melepaskannya dari kurungan air Gyoko. Yap, cukup sekian videonya. Mohon maaf, barangkali ada salah dalam penyampaian informasi dalam video kali ini. Terima kasih buat yang udah menonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa juga buat like and share videonya. Terakhir, my name is D and bye.